Assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya Story Dia. Di video saya kali ini spesial untuk ibu hamil yang sedang menanti kelahiran buah hati tercinta. Selain menyiapkan fisik dan mental, ibu hamil juga harus menyiapkan berbagai perlengkapan bayi yang diperlukan setelah melahirkan. Berbagai perlengkapan bayi yang lucu-lucu dan mengemaskan mungkin bisa membuat bumil ingin memborong semuanya ketika berbelanja. Padahal belum tentu semua barang itu akan terpakai sehingga tidak perlu dibeli. Agar bumil bisa hemat dan tidak belanja berlebihan, akan lebih baik jika bumil telah memiliki daftar perlengkapan bayi paling penting yang perlu dibeli dan melengkapinya satu persatu. Agar tidak bingung, yuk ketahui daftar perlengkapan bayi yang perlu bumil siapkan dari sekarang. Yang pertama ini ada keranjang baju kotor bayi. Sebaiknya bunda pisahkan baju si kecil yang ingin dicuci secara terpisah dengan pakaian kita. Tujuannya untuk meminimalkan penularan penyakit kulit kepada si kecil. Lalu ada bak mandi bayi anti-slip. Ada juga baby bed helper yang dipasang di bak mandi bayi. Jadi nanti cukup tidurkan bayi di baby bed helper dan kita dapat menggosok juga memandikan bayi dengan cepat dan mudah. Tidak perlu takut kebentur karena licin terkena sabun mandi. Ada juga gayung untuk keramas bayi yang didesain dengan bentuk yang lucu, memiliki tutup yang memiliki lubang-lubang air sehingga bayi bisa diguyur seperti menggunakan shower. Saya juga siapkan gayung air mandi biasa untuk memudahkan ketika ingin mengambil air dalam jumlah yang banyak. Untuk mempermudah menjemur baju bayi yang berukuran kecil seperti kaos kaki, sapu tangan, bisa menggunakan penjepit jemuran baju bayi ini ataupun bisa menggunakan hanger yang khusus untuk menjemur baju bayi. Ada juga pouch untuk menyimpan aksesoris, kosmetik bayi, atau perintilan bayi lainnya yang lebih fleksibel karena ukurannya yang kecil. Caddy bag dengan sekat yang besar untuk menyimpan perlengkapan bayi kita agar rapi dan dalam jangkauan saat kita bepergian maupun di dalam rumah. Ada juga boneka genggam bayi. Ini sangat cocok untuk bayi yang sedang belajar menggenggam. Ini juga bisa melatih fokus penglihatan si bayi ya bun. Satu set sisir yang dapat digunakan untuk rambut bayi yang masih tipis. Bunda juga bisa memilih sisir dengan ujung bulat seperti ini, juga berbulu lembut dan bergigi lebar agar tidak menimbulkan iritasi di kulit kepalanya. Udara panas saat ini sering membuat si kecil merasa kegerahan, apalagi saat berjalan-jalan. Agar si kecil juga tetap merasa nyaman saat bepergian, kita bisa bawakan kipas angin portable yang sangat berguna untuk menyejukkan si kecil. Saya juga siapkan gendongan samping yang memiliki tali yang kokoh dilapisi busa dengan dual ring yang digunakan untuk mengatur panjang atau posisi gendongan. Ini yang merek Moms Baby ya bun. Ini sudah free apron juga. Saat bayi saya sudah berusia 6 bulan, kepala bayi umumnya sudah tegak tanpa goyangan dan dia sudah bisa duduk. Gendongan hip seat ini bisa saya pakai. Nah, saya siapkan juga gendongan ring sling untuk menggendong bayi saat di dalam rumah. Ini motif dan warnanya juga sangat lucu-lucu dari bahan katun dan juga ukurannya lebar yang akan membuat bayi merasa nyaman saat digendong. Gendongan yang ini disertai juga dengan kantong sakunya. Jadi kalau tidak dipakai, gampang dilipat dan dimasukin saja deh ke dalam kantong sakunya. Ada juga bantal lengan yang berfungsi sebagai penopang kepala bayi saat sedang menyusui. Ini bahannya halus, sangat cocok untuk kulit bayi yang baru lahir. Jadi ini bentuknya didesain seperti bantal peyang ya bun, untuk menjaga bentuk kepala bayi agar selalu sempurna. Bantal menyusui sangat dibutuhkan untuk menopang tubuh bunda sehingga tidak merasa pegal saat menyusui. Juga menjadi penopang yang baik bagi bayi ketika bunda ingin mengubah atau melakukan beberapa posisi ketika duduk. Yang merek Snoopy ini sarung bantalnya bisa dicuci, juga disertai Casper lock pengunci untuk keamanannya. Sikat pembersih botol susu bayi. Satu set include 5 sikat yang bisa digunakan untuk membersihkan bermacam-macam botol bayi. Untuk mengeringkan botol susu dan aksesorisnya. Ini mudah dipasang dan dibongkar. Setelah botol bayi selesai disterilkan, lebih baik dikeringkan di rak seperti ini. Jangan lupa untuk membeli juga deterjen khusus untuk membersihkan baju bayi ya bun. Juga deterjen khusus untuk membersihkan perlengkapan bayi seperti botol, dot, titer, atau mainan bayi lainnya agar tetap higienis.
4 bedak bulat yang dilengkapi dengan puff yang lembut, yang sangat aman dan juga baik untuk kulit bayi yang sensitif. Untuk berjaga-jaga saat bayi flu atau pilek, saya siapkan alat penyedot ingus atau lendir. Ini sangat membantu sekali untuk meredakan hidung tersumbat pada bayi. Nah, ini juga sama alat penyedot ingus pada bayi, tapi ini yang lebih mudah. Untuk cara penggunaannya bisa lihat di deskripsi produknya ya bun. Ini juga penting, pipet tetes obat bayi. Termometer mandi bayi untuk mengukur panas air sehingga air tidak akan terlalu dingin atau terlalu panas saat bayi kita mandi. Ada juga pembersih telinga anak lampu agar kita tidak kesulitan saat membersihkan telinga anak karena kurangnya pencahayaan. Dengan Airpick ini sudah dilengkapi dengan sinar LED yang dapat memberi penerangan dalam telinga. Perlengkapan bayi wajib selanjutnya adalah gunting kuku manicure set bayi yang terdiri dari nasal pinset, gunting kuku, nail glass file yang didesain untuk jari mungil bayi. Termometer digital pengukur suhu badan bayi. Termometer tipe ini dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Selanjutnya ada silikon finger brush, aman untuk gusi dan sikat gigi si kecil. Sikat gigi silikon ini bisa digunakan untuk bayi di bawah 1 tahun. Cotton bud bayi untuk membersihkan bagian tubuh bayi yang sulit dijangkau dengan tangan maupun jari. Misalnya kotoran di daun telinga. Nah, ini ada paket perawatan bayi dari Pigeon. Satu paket terdiri dari diaper rust cream untuk melindungi kulit sekaligus mengurangi iritasi dan kemerahan karena ruam popok. Lalu ada juga baby oil, baby wash 2-in-1 yang berisi sabun sekaligus samponya. Dilengkapi juga dengan hair lotion untuk menjaga kesehatan rambut bayi. Selanjutnya ada juga baby cologne. Selain untuk pengharum tubuh bayi, baby cologne juga mempunyai fungsi untuk melatih indera penciuman pada bayi. Nah, paket dari Pigeon ini juga ada bedak padatnya. Karena tidak disarankan bayi untuk memakai bedak tabur, jadi sebaiknya memakai bedak padat ini. Minyak telon untuk menghangatkan tubuh bayi dan mencegahnya dari kedinginan, juga meredakan sakit perut atau kolik pada bayi. Saya juga beli minyak telon yang ukurannya minimalis, sangat praktis dibawa saat bepergian. Ini yang merek Doodle ya bun. Saya rekomendasikan karena selain baunya yang harum, juga tahan lama jika dioleskan di tubuh bayi. Selanjutnya saya sediakan kasa steril. Selain digunakan untuk penutup luka dan bebat pusar bayi baru lahir, juga dapat digunakan untuk membersihkan putih-putih pada lidah bayi. Sudocrem Baby Care Cream untuk perawatan kulit bayi dan melindunginya dari iritasi. Konektor kantong ASI untuk membantu menampung ASI saat pumping. Caranya dengan pasang penjepit konektor pada mulut kantong ASI dan pastikan penjepit konektor terpasang secara kuat agar ASI tidak tumpah. Botol susu PPSU dari Pigeon. Botol tipe ini ketahanannya lebih lama daripada botol susu PP, yaitu antara 1-2 tahun. Meskipun sama-sama BPA free, botol susu merek PP ini harus diganti 3-6 bulan sekali karena warnanya akan pudar karena terlalu sering mengalami proses sterilisasi. Jangan lupa untuk selalu menyediakan tisu bayi. Bisa untuk membersihkan sisa makanan yang menempel di sekitar mulut hingga mengeringkan kulitnya. Kapas bulat untuk membersihkan tubuh bayi. Dengan teksturnya yang lembut, aman untuk kulit bayi yang kulitnya masih sensitif dan tipis. Biasanya digunakan untuk membersihkan kotoran bayi. Lalu tisu basah yang diperlukan terutama ketika bepergian. Biasanya digunakan sebagai pengganti air untuk membersihkan area kelamin bayi setelah buang air. Nah, untuk popoknya saya pilih Sweetie Comfort Gold. Ini yang size newborn ya bun. Tipe perekat untuk menyesuaikan bentuk tubuh bayi baru lahir yang masih relatif kecil. Kemudian ada pembalut bersalin yang wajib kita siapkan untuk menjalani masa nifas setelah melahirkan. Ini sama pembalut juga, tapi ini yang tipe celana. Tergantung nanti senyamannya kita mau pakai yang tipe biasa atau yang tipe celana.
Kita perlu menyediakan breastpad juga untuk menyerap ASI demi kenyamanan ibu menyusui, sehingga ASI tidak membasahi pakaian maupun permukaan payudara. Untuk menghemat pengeluaran uang dan juga mengurangi dampak sampah akibat pemakaian popok sekali pakai, saat bayi saya umur 3 bulan rencananya akan saya pakaikan Cloudy perekat ini saat siang hari. Perlak waterproof ini yang merek Little Palmer House. Pad ini ringan dan ukurannya pas, cocok untuk kebutuhan perjalanan. Untuk di rumah saya siapkan perlak bayi waterproof ini dari Sugar Baby. Dapat digunakan di atas kasur ataupun meja ganti maupun keranjang bayi. Perlak ini terbuat dari karet ya bun. Sudah BPA free juga. Perlaknya lembut, dingin, dan nyaman digunakan untuk bayi. Wash-Mitt untuk membersihkan tubuh si kecil dari berbagai kotoran saat mandi. Ini terbuat dari bahan katun sehingga aman untuk kulit bayi yang sensitif. Dengan Wash-Mitt ini, tangan kita tidak licin saat memegang bayi ketika mandi. Ada juga Washlab dari Dialog, dapat digunakan untuk mengelap tubuh bayi. Ini terbuat dari bahan handuk yang dapat menyerap air, motifnya pun juga lucu-lucu. Selanjutnya ada Slabber yang berbentuk segitiga agar baju bayi tidak kotor saat terkena bekas susu atau air liurnya. Ini sama ada Slabber juga, tapi ini yang model perekat. Bagian dalamnya dari bahan plastik, jadi noda cairan aman tidak akan tembus ke baju bayi. Untuk handuknya ini dari Little Palmer House, dari bahan 100% premium katun dan motifnya juga lucu-lucu dan ukurannya juga pas untuk dibawa bepergian. Untuk handuk bayi sebaiknya siapkan 2 atau lebih ya bun. Setidaknya setiap 3 hari sekali handuk bayi dicuci agar selalu bersih. Dan pilihlah handuk yang bertekstur lembut karena kulit bayi sangat halus dan sensitif. Saya siapkan juga bedong bayi, ini untuk membalut tubuh bayi baru lahir, yang dapat membuat bayi merasa nyaman, hangat, dan terlindungi seperti saat di dalam rahim bunda. Ini ada bedong dari Little Palmer House yang motif Mickey Leaf, bedongnya juga lebar, kainnya lembut, juga ringan, buat dari bahan katun bambu, sehingga nyaman untuk si kecil. Untuk bunda yang pertama kali akan mempunyai bayi, bedong instan mungkin sangat membantu. Selain praktis, bedong instan juga bisa dipasang dan dibuka dengan mudah, tidak seperti bedong tradisional. Bedong instan juga tidak ketat tetapi nyaman, sehingga jauh lebih aman dibanding bedong tradisional. Karena tidak dibungkus dengan ketat, si kecil pun akan merasa seperti menggunakan pakaian hangat. Gurita perekat. Jika kita ingin menggunakan gurita kepada bayi, jangan mengikatnya dengan terlalu kuat, agar tidak mengganggu pertumbuhan organ bayi. Sebaiknya penggunaan gurita perekat ini sampai tali pusat puput saja. Tidak perlu terlalu lama menggunakannya. Sapu tangan bayi. Untuk membersihkan area di sekitar mulut bayi, menyeka air liur dan muntahnya, juga bisa digunakan untuk mengompres bayi saat demam. Apron menyusui untuk menutupi dada bunda saat sedang menyusui atau pumping di tempat umum. Juga berfungsi untuk melindungi bayi dari sinar matahari atau angin. Saat membeli nursing cover, pastikan memilih yang mudah digunakan dan disesuaikan serta memungkinkan bayi bernafas dengan baik. Setelah melahirkan, perut akan terasa bergelambir. Lebih baik bunda menggunakan gurita daripada stagen, karena gurita tidak membalut perut bunda terlalu kencang seperti stagen. Namun, hati-hati untuk bunda yang melahirkan secara sesar, memakai guritanya di atas bekas luka sesarnya ya bun. Untuk pompa ASI, saya memilih pompa ASI elektrik Hygienico Mini. Pompa ASI ini memiliki desain yang kecil dan ringan, sehingga mudah digenggam dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Meskipun ukurannya kecil, daya tahan baterainya cukup awet dan dapat diisi menggunakan power bank, sehingga bunda tidak perlu khawatir jika tidak ada sumber listrik. Nah, selimut lucu ini dari Just To You, berbahan halus dan lembut di bagian dalam dan luarnya, sehingga nyaman saat bersentuhan dengan kulit bayi. Selimut yang ini sudah free dengan bonekanya juga ya bun. Sebaiknya bunda juga siapkan selimut bayi yang ada topinya. Ini sangat diperlukan ketika bayi akan dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit agar bayi selalu merasa hangat, terutama saat cuaca dingin atau bepergian.
Penggunaan popok bayi, baik popok sekali pakai maupun popok kain tergantung pilihan orang tua masing-masing. Bunda bisa memilih salah satu di antara keduanya atau menggunakan keduanya. Popok kain lebih hemat dan lebih murah daripada popok bayi sekali pakai karena bisa dicuci dan dipakai lagi. Tetapi mudah bocor, jadi harus sering diganti ya bun. Agar ompol bayi tidak meluber kemana-mana saat memakai popok kain, sangat diperlukan alas ompol bayi ini. Singlet mempunyai fungsi penting digunakan bayi, yaitu untuk menyerap keringat sehingga tidak membuat kulit rentan iritasi. Bunda bisa memilih singlet yang berbahan lembut, halus, dan adem, juga tidak kaku saat digunakan agar bayi merasa nyaman. Untuk baju perginya saya siapkan body suit ini dari Little Palmer House. Modelnya atasan terusan dengan bukaan kancing di bagian selangkangan bayi sehingga mudah dibuka saat bunda akan mengganti popok bayi. Ada juga setelan baju bayi, ini yang terdiri dari kaos sama celana pendeknya. Setelan ini cukup dikenakan saat bayi usia 3 bulan. Untuk leggingnya saya pilih yang bahannya lembut, yang cukup hangat untuk cuaca dingin, namun tidak terlalu panas saat cuaca panas. Oh iya bun, jangan lupa membeli legging yang elastis dan tidak ketat, agar bayi kita tetap bebas untuk bergerak. Baju tidurnya ini dari Fluffy, yang panjangnya semata kaki, dengan bukaan kancing di bagian dada sampai perut, sehingga memudahkan bunda dalam memakaikan dan juga melepaskan pakaian bayi. Saya juga siapkan slip suit yang bagian bawahnya tertutup hingga kaki. Jadi bunda tidak perlu memakaikan kaos kaki kepada si kecil karena bagian kakinya sudah tertutup. Untuk jumpsuitnya, bunda juga bisa memilih merek Lipi. Jumpsuit ini sudah memiliki sertifikasi SNI pakaian bayi. Sama dengan baju bayi dari Lipi dan Fluffy, baju bayi merek Cio ini sudah mendapatkan sertifikasi SNI. Modelnya pun juga lucu-lucu, unik, ada juga yang seperti kimono begini. Yang pasti kainnya pun juga lembut dan halus ya bun. Motif dan warnanya juga banyak, bisa untuk bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Tidak ketinggalan, saya siapkan baju kutung bayi. Ini untuk bayi saya waktu siang agar tidak kepanasan. Kebanyakan saya pilih motif yang polos-polos dan saya pilih warna-warna netral biar bisa dipakai untuk bayi perempuan maupun bayi laki-laki. Tidak lupa juga saya siapkan kupluk atau topi bayi, tidak hanya sebagai aksesoris di kepala. Penggunaan topi untuk menjaga bayi baru lahir tetap hangat seperti saat di dalam rahim bunda. Jumper merek Nova juga bisa menjadi pilihan bunda. Yang motifnya salur begini, bahannya lembut dan tebal, tapi juga bisa menyerap keringat dengan baik. Untuk penggunaan sehari-hari, terutama bayi baru lahir, baju bayi baru lahir memiliki banyak variasi model. Salah satunya romper, baju terusan atasan dan bawahan, yang panjangnya selutut bayi, dengan bukaan di bagian kaki yang memudahkan bunda ketika ingin mengganti popok. Nah, sesuai dengan namanya, sarung tangan bayi, alat pelindung untuk telapak tangan si kecil. Ini sarung tangannya ada yang dari kain wol, juga dari kain katun yang lembut. Ini ada berbagai macam motif, juga merek yang bisa bunda jadikan referensi. Ada juga penutup mata bayi, fungsinya untuk menutup mata bayi ketika dijemur, agar mata bayi tidak langsung terkena sinar matahari. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, salah satu manfaat topi bayi untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil. Berbeda dengan orang dewasa yang tubuhnya bisa lebih fleksibel, menyesuaikan suhu panas atau dingin, tubuh bayi belum bisa melakukannya secara otomatis. Selain itu, topi juga berguna melindungi bayi dari sengatan matahari secara langsung. Untuk bayi baru lahir, kaos kaki juga penting. Kulit bayi masih terbilang sensitif, sehingga menggunakan kaos kaki adalah cara untuk mencegah kontak langsung dengan benda yang dapat menyebabkan gangguan di area tersebut. Selain itu, bayi baru lahir membutuhkan banyak perlindungan karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih sangat rendah. Penggunaan kaos kaki harus disesuaikan dengan suhu ruangan tempat bayi berada. Jika bayi kita berada di suhu yang dingin, maka wajib dipakaikan kaos kaki. Saking gemesnya, saya juga beli sendal untuk pre-walker ya bun. Mungkin ini baru bisa terpakai saat bayi saya usia 6 atau 8 bulanan, saat sudah mulai belajar berjalan.
Ini saya juga siapkan sepatu yang modelnya boots begini untuk dipakai saat bayi saya pergi-pergi, mungkin saat usia 3 bulan baru bisa dipakai. Untuk kasur bayinya ini sudah satu set dengan kelambunya juga dari Baby Moonlight House. Di toko ini dijual terpisah, Bunda bisa beli kasurnya atau kelambunya saja atau paket lengkap seperti ini. Ini kasurnya juga tebal, bisa dibuka juga talinya. Bantalnya pun juga empuk dan padat, jadi pasti bayi akan merasa nyaman ketika tidur di sini. Untuk pilihan motif dan warnanya, Bunda bisa langsung cek di Shopee-nya ya, Bun. Selain kasur dan bantal, guling dan bed cover bayi juga sangat penting. Jangan lupa Bunda pastikan bahannya terbuat dari kain yang lembut. Karena pastinya Bunda pasti ingin si kecil bisa tidur dengan nyenyak kan? Karena bedding set akan menjadi tempat si kecil menghabiskan waktu terbanyak dan terpentingnya. Kualitas tidur yang baik sangat membantu dalam tumbuh kembang serta kesehatan si kecil ya, Bun. Selain memperhatikan desain yang lucu, menarik, juga rapi, perhatikan juga keamanannya untuk bayi kita. Nah, jangan lupa ya Bunda untuk mencatat semua perlengkapan bayi baru lahir tersebut. Kalau mulai mager karena perut yang semakin membesar dan susah diajak kompromi, lebih baik belanja di toko online kesayangan Bunda. Dan yang paling penting kalau sudah nyicil belanja, jadi tidak terasa memberatkan berbarengan dengan kebutuhan lainnya. Ketika semua kebutuhan untuk buah hati sudah ada, maka kita bisa fokus untuk persalinan, mencari rumah sakit atau bidan terbaik untuk menanganinya. Bayi lahir selamat dan juga sehat pastinya menjadi harapan setiap orang tua ya Bunda. Sekian video saya kali ini yang membahas seputar perlengkapan bayi baru lahir. Semoga bisa bermanfaat. Dan juga bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.